Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolres Balangan Selatan, AKBP Yulianor Abdi, bersama Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan penanaman jagung dan peternakan sapi pangan, Kecamatan Paringin Selatan pada Kamis 17 April 2025. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, peninjauan ini dilakukan untuk memantau kesiapan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dalam Astacita Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kapolres Balangan didampingi oleh para pejabat utama Polres Balangan. Kasih Humas Polres Balangan Ibtu Eko Budi Mulyo dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pengelolaan lahan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. AKBP Yulianor Abdi menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi antar instansi pemerintah, para petani, dan Polri dalam mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Humas Polres Balangan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bumi pada 22 April 2025, Kapolres Banjar Polda Jawa Barat menggelar aksi penanaman pohon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banjar. Kegiatan yang berlokasi di bantaran Sungai Citandui, Blok Dobo, Pataruman, Kota Banjar. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebanyak 500 bibit pohon ditanam langsung dalam kegiatan tersebut dengan tambahan 2.000 bibit pohon lainnya dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam di lingkungan masing-masing. Bibit pohon yang ditanam terdiri dari berbagai jenis tanaman keras dan buah-buahan lokal yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Kapolres Banjar, AKBP Tias Puji Rahadi, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Wali Kota Banjar menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polres Banjar dan berharap kegiatan serupa dapat berkelanjutan. Polda Kalimantan Utara menunjukkan aksi peduli lingkungan yang tidak membuang sampah sembarangan. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Utara, Bribda Heidi untuk Anda. Halo Sobat Polri, pernahkah kita berpikir kemana sampah yang kita buang ke sungai? Mungkin terlihat sepele, namun sampah yang dibuang ke sungai tidak hilang begitu saja. Tapi sebaliknya, ia menyebabkan pencemaran yang merusak kehidupan kita dan ekosistem di dalamnya. Membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air dan ekosistem sungai. Sungai yang penuh dengan sampah mengandung zat berbahaya. Hal ini tentu membahayakan bagi ikan dan makhluk air lainnya. Saat ekosistem ini terganggu, rantai makanan juga akan terdampak, termasuk kita yang menggunakan sungai sebagai sumber kehidupan. Sampah yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir dan penyakit. Sampah yang menumpuk di sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir saat hujan deras. Air yang tercemar juga menjadi tempat perkembangbiakan bagi bakteri dan virus yang menyebabkan berbagai penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Membuang sampah ke sungai juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Sungai yang kotor bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengurangi kualitas hidup masyarakat sekitar. Nelayan kesulitan mencari ikan, wisata air berkurang, dan lingkungan menjadi tidak nyaman. Polri bersama masyarakat terus mengedukasi agar kita lebih peduli terhadap lingkungan, dari kampanye hingga aksi nyata. Semuanya dilakukan demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, hingga berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Semua tindakan kecil ini, jika dilakukan bersama, bisa menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang kesehatan dan masa depan kita semua. Nah, Sobat Polri, ingat, buanglah sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Mari kita sama-sama jaga sungai kita untuk masa depan yang lebih baik.
Saya Bribda Hedi, sampai jumpa di konten berikutnya dan salam presisi. Brigadir Polisi Edi Suasono, seorang Babin Kamtipmas dari Polsek Air Hitam Polres Serolangun, menunjukkan dedikasi dan kepedulian yang mendalam terhadap masyarakat, khususnya bagi komunitas suku anak dalam. Di tengah tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, Brigpol Edi menyempatkan diri untuk memberikan pendidikan dasar, berupa pelajaran membaca dan menulis kepada anak-anak suku anak dalam di wilayah binaannya. Inisiatif mulia ini muncul dari keprihatinan Brigpol Edi melihat keterbatasan akses pendidikan yang dialami oleh anak-anak suku anak dalam. Dengan semangat pengabdian, ia secara rutin menyambangi permukiman mereka dan dengan sabar mengajarkan huruf, angka, serta kalimat-kalimat sederhana. Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan dengan suasana penuh keakraban, menciptakan kedekatan emosional antara anggota Polri dan komunitas yang dilayaninya. Upaya Brigpol Edi mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Tindakannya dinilai sebagai wujud nyata dari kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang peduli terhadap kemajuan pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat membuka jendela dunia bagi anak-anak SAD dan memberikan bekal untuk masa depan yang lebih baik. Lebih dari sekedar mengajarkan baca tulis, Brigpol Edi Suasono telah menanamkan nilai-nilai pentingnya pendidikan kepada komunitas suku anak dalam. Dedikasi dan ketulusannya menjadi inspirasi dan contoh bagi anggota Polri lainnya untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Kisah ini menjadi cerminan bahwa kehadiran Polri dapat membawa dampak positif yang signifikan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Program polisi Sahabat Anak Satlantas Polres Dumai kembali bergulir. Kali ini menyapa para siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Bunda Kreatif di Kota Dumai. Kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan citra positif kepolisian sejak usia dini, berlangsung penuh keceriaan dan interaksi yang hangat antara anggota kepolisian dengan anak-anak. Melalui pendekatan yang ramah dan menyenangkan, para petugas berupaya mengenalkan tugas dan fungsi kepolisian, sekaligus menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan hukum. Dalam kegiatan tersebut, anggota kepolisian tidak hanya memberikan pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas dan tugas-tugas polisi secara umum, tetapi juga mengajak anak-anak untuk berinteraksi langsung. Sesi tanya jawab yang santai, peragaan alat-alat kepolisian, hingga kesempatan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa. Tawa riang dan antusiasme anak-anak menjadi pemandangan yang menghangatkan suasana, mencerminkan keberhasilan program dalam mendekatkan diri dengan generasi penerus bangsa. Kepala Sekolah TK Bunda Kreatif menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan inisiatif dari Polres Dumai dalam melaksanakan program Polisi Sahabat Anak. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memberikan edukasi dini tentang kepolisian dan menumbuhkan rasa aman serta kepercayaan anak-anak terhadap aparat penegakan hukum. Interaksi positif seperti ini diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif dan membangun kedekatan emosional antara polisi dan masyarakat sejak usia belia. Program Polisi Sahabat Anak yang dilaksanakan bersama TK Bunda Kreatif Dumai ini menjadi contoh konkret bagaimana kepolisian berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, khususnya anak-anak. Langkah ini diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda yang sadar hukum, disiplin, dan memiliki rasa hormat terhadap aparat kepolisian. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus digalakan sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.